sehat ya. Liburannya kemarin gimana nih? Senang nggak? Senang ya pasti ya. Iya. Baiklah, pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak ada berapa jenis teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ya betul, ada 5 teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu teks deskripsi. Yang kedua yaitu teks narasi. Yang ketiga teks persuasi. Yang keempat teks argumentasi. Yang kelima teks eksposisi. Untuk pertemuan hari ini Ibu membahas tentang teks deskripsi dulu ya. Ada yang tahu nggak nih arti kata dari deskripsi itu apa? Rincian, betul. Ada yang tahu lagi deskripsi itu apa? Cerita lebih detail, betul juga. Baik, untuk lebih paham dan lebih jelasnya kita lihat di sini ya anak-anak. Pengertian deskripsi menurut KBBI. Yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Betul ya, berarti ya tadi yang disebutkan oleh temannya yaitu cerita yang lebih detail dan terperinci. Pengertian selanjutnya lebih luas yaitu teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi teks deskripsi itu berisi tentang objek yang dibicarakan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih detail. Objeknya itu bisa berupa makhluk hidup, bisa berupa benda, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Diceritakan secara lebih rinci, jadi seolah-olah si pembaca ini bisa merasakan, mendengar, melihat apa yang sedang diceritakan oleh si penulis. Baik, paham sampai di sini? Selanjutnya ada tujuan dari deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan berupa sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera seperti yang tadi Ibu sebutkan, yaitu merasakan, mendengar, dan melihat apa yang sedang diceritakan oleh si penulis. Ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri yang pertama yaitu tentang tujuan dari teks deskripsi ini yaitu untuk menggambarkan secara rinci dan jelas suatu objek, suasana, dan perasaannya. Di sini tujuannya itu untuk si pembaca ini ikut merasakan. Yang tadi Bu bilang, pembaca merasakan apa yang diceritakan oleh si penulis dari panca inderanya, yaitu merasakannya, mendengar, melihat gitu. Jadi ikut terbawa suasana dalam teks itu. Selanjutnya ada deskripsi dari segi objek. Objek yang dibahas dalam teks deskripsi bersifat khusus, personal, dan individual sehingga akan berbeda dengan objek lainnya. Maksudnya di sini yaitu misalnya ada teks membahas tentang objek wisata, tempat wisata. Teman yang satunya membicarakan objek tempat wisata itu ramai pengunjungnya, jadi sesak. Tapi bisa jadi teman yang satunya lagi menceritakan tentang deskripsinya itu bagus, bisa dikunjungi secara beramai-ramai. Jadi cara pandangnya itu berbeda dari objek yang dibicarakan. Ada juga ciri yang ketiga yaitu deskripsi dari segi isi. Penulis mendeskripsikan objek secara konkret, lengkap, dan rinci. Jadi dalam teks itu isinya lebih detail diceritakan. Misalnya kalau menceritakan tentang hewan, itu diceritakan secara spesifiknya hewan itu seperti apa, bagaimana
beratnya berapa, atau ciri-ciri khususnya dideskripsikan dalam teks itu. Itu menjelaskan tentang isinya. Gimana, paham anak-anak? Lebih jelas untuk lebih pahamnya lagi, Ibu punya contohnya ya, yang menjelaskan tentang teks deskripsi. Di sini Ibu punya contoh teks deskripsi ya, yang bertemakan tentang hewan. Supaya kita lebih paham ya anak-anak tentang deskripsi itu seperti apa. Ada teks deskripsi berjudul Love, si kucing Maine Coon. Aku memiliki seekor kucing bernama Love. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras Maine Coon. Love adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Love berusia 1 tahun. Bulunya halus, lebat, dan berwarna abu-abu. Biru cerah adalah warna matanya. Ekor panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Love mempunyai 2 telinga yang meruncing layaknya serigala. Love suka sekali makan, itu sebabnya ia cepat membesar. Sekarang beratnya mencapai 5 kg. Meski begitu, Love tetap lincah bergerak ke sana kemari. Tetapi aku harus waspada saat mengajaknya bermain karena Love sesekali suka mencakar. Aku sangat sayang sekali dengan Love. Semenjak ada dia, aku lebih bersemangat dalam menjalani hari. Semoga Love selalu sehat dan menemaniku hingga tua nanti. Coba ada yang bisa menjelaskan isi dari teks deskripsi tentang hewan ini yang menggambarkan tentang umumnya itu ada di paragraf berapa? Gambaran umum dari kucing. Ya, betul. Penggambaran umum dari kucing ini ada di paragraf pertama, yaitu menjelaskan tentang namanya, jenis rasnya, jenis kelaminnya, itu dijelaskan dalam paragraf pertama. Untuk paragraf kedua dan ketiga berisi tentang apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Menjelaskan tentang apa? Ya, betul, menjelaskan tentang ciri fisik dan tingkah lakunya di paragraf kedua. Lalu di paragraf terakhir di sini menjelaskan tentang apa? Ya, menjelaskan tentang kesimpulan dan kesannya tentang kucing Love. Dari paragraf keempat ini bisa dijelaskan yaitu tentang kesannya dan kesimpulannya dari teks tersebut. Sudah paham ya anak-anak? Baik, Ibu kasih tugas ya, menulis teks deskripsi dengan tema bebas. Nanti dikumpulkan minggu depan. Siap? Ya, siap. Baiklah, sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.